Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nima Safira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Islam masa kejayaan. Pada periode ketiga, pendidikan Islam mengalami masa kejayaan. Masa kejayaan ini di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Masa ini ditandai dengan berkembang pesatnya lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun informal. Selain itu, bermunculnya juga lembaga-lembaga pendidikan ini mendominasi dalam dunia Islam sehingga mempengaruhi pola hidup dan budaya masyarakat Islam. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya Islam pada masa kejayaan Islam mengungguli dan bahkan mempengaruhi peradaban dunia. Wilayah kekuasaan Islam menjadi pusat-pusat pendidikan yang diminati bahkan bukan hanya dari kalangan Islam saja, tetapi juga dari kalangan non-Muslim. Adapun kemajuan-kemajuan pada saat itu yaitu pertama, kemajuan ilmu agama. Pengaruh dari kebudayaan bangsa yang sudah maju, terutama melalui gerakan terjemahan, membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan agama. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang peduli dengan upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Upaya ini mendapat tanggapan yang sangat baik dari para ilmuwan. Adapun pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan antara lain: 1. Ada ilmu hadis. Dalam bidang ilmu hadis, penulisan hadis juga berkembang pesat pada masa Bani Abbasiyah. Hal itu mungkin terutama disebabkan oleh tersedianya fasilitas dan transportasi, sehingga memudahkan para pencari dan penulis hadis bekerja. Dan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Di antara tokoh-tokoh yang terkenal di bidang itu ialah ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Yang kedua ada ilmu tafsir. Dalam bidang tafsir, sejak awal sudah dikenal dua metode penafsiran. Pertama ada tafsir bi al-ma'sur, yaitu interpretasi tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan yang kedua ada tafsir bi al-ra'yi, yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumpu kepada pendapat dan pikiran dari para hadis dan pendapat sahabat. Yang ketiga ada ilmu fikih. Dalam bidang fikih, para fuqaha yang ada pada masa Bani Abbasiyah mampu menyusun kitab-kitab fikih terkenal hingga saat ini. Imam-imam mazhab hukum yang empat hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama ada Imam Abu Hanafi. Dalam pendapat hukumnya dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di Kufah. Berbeda dengan Abu Hanafi, Imam Malik banyak menggunakan hadis dan tradisi masyarakat Madmah. Imam Malik menyusun kitab Al-Muwatta. Mendapat dua tokoh mazhab hukum ditengahi oleh Imam Syafi'i. Dan yang keempat ada Imam Ahmad Ab Hambal. Imam Syafi'i menyusun kitab Al-Um dan Fiqih Al-Akbar fi Al-Tauhid, dan Imam Ibnu Hambal menyusun kitab Al-Mustab Ahmad bin Hambal. Di samping empat pendiri mazhab tersebut, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah banyak mutahib mutlak yang lain mengeluarkan pendapat secara bebas dan mendirikan mazhab-mazhabnya pula. Selanjutnya yaitu mengenai kemajuan sains dan teknologi. Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru, Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk dalam bidang sains dan teknologi.
Bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari kebenarannya. Ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini merupakan anugerah bagi manusia sebagai khalifatullah di bumi untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun, kondisi umat Islam sekarang mengalami kemunduran dalam bidang sains dan teknologi disebabkan oleh beberapa hal. Sains mulai terlihat kemunduran yang signifikan selepas tahun 1800 yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti pengaruh penjajahan yang dengan sengaja menghancurkan sistem ekonomi lokal yang menyokong kegiatan sains dan industri lokal. Contohnya seperti apa yang terjadi di Bengali, India, saat sistem kerajaan industri dan kerajaan lokal dihancurkan demi mensukseskan revolusi industri di Inggris. Sains dan teknologi adalah simbol kemodernan. Akan tetapi, tidak hanya karena modern, kemudian kita mengabaikan agama sebagai yang terjadi di barat dengan ideologi sekularisme. Karena sains dan teknologi tidak akan pernah bertentangan dengan ajaran Islam yang relevan seperti pada setiap zamannya. Selanjutnya mengenai gerakan penerjemah literatur asing. Pada abad ke-9 Masehi, dilakukan penerjemahan besar-besaran buku. Dalam penerjemahan karya-karya itu ikut berperan orang-orang Yahudi dan Kristen di samping orang-orang Islam tersendiri. Mereka menerjemahkan manuskrip-manuskrip terutama yang berbahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Para ilmuwan diutus ke Bizantium untuk mencari naskah-naskah Yunani dalam berbagai ilmu terutama filsafat dan kedokteran. Sedangkan untuk perburuan manuskrip di daerah timur seperti Persia berupa bidang keilmuan tata negara dan sastra. Sebelum diterjemahkan ke bahasa Arab, naskah yang berbahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Syriah. Hal ini disebabkan karena para penerjemah adalah pendeta Kristen Syriah yang memahami bahasa Yunani. Adapun pelopor gerakan penerjemahan adalah Khalifah Al-Mansur. Dengan memperkerjakan orang-orang Persia untuk menerjemahkan karya-karya bahasa Persia, di antaranya ada buku ketatanegaraan, sedangkan manuskrip yang berbahasa Yunani seperti Logika karya Aristoteles. Pada masa Harun ar-Rasyid dikenal seorang Yohana Yahya bin Masawah yang memiliki peran menerjemahkan beberapa manuskrip tentang kedokteran di bawah khalifah dari Ankara dan Amorium. Berikutnya, setelah era penerjemahan yang berkembang pada dinasti Abbasiyah, ada beberapa aktivitas kreativitas penulisan karya-karya orisinil. Penulisan karya-karya tersebut melahirkan beberapa tokoh utama yang menekuni bidang masing-masing. Pada bidang kedokteran, beberapa tokoh yang muncul seperti Ali bin Syahraban al-Tabari pada pertengahan abad ke-9, Abu Bakr Ibn Zakaria al-Razi, Ali ibn al-Abbas, dan Ibnu Sina. Selanjutnya, mengenai berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Di sini yang pertama ada kutab. Kutab atau maktab berasal dari kata kataba yang berupa menulis atau tempat menulis. Jadi, kataba adalah tempat belajar dan menulis. Pada mulanya, di awal perkembangan Islam, kutab tersebut dilaksanakan di rumah-rumah guru yang bersangkutan dan diajarkan semata-mata untuk menulis dan membaca. Namun, kemudian timbul jenis kutab yang di samping memberikan pelajaran menulis dan membaca, juga mengajarkan membaca Al-Quran dan pokok-pokok ajaran agama dan pengetahuan-pengetahuan dasar lainnya. Yang kedua ada pendidikan rendah di istana. Para khalifah dan keluarganya serta para pembesar lainnya sengaja mengundang guru ke istana untuk mengajar anak-anak mereka.
Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa anak-anak akan harus mendapatkan menyiapkan diri sebagai pengganti mereka kelak dalam melaksanakan tugas ketatanegaraan. Yang ketiga ada Madrasah Nazimiyah. Madrasah Nazimiyah didirikan oleh Nazim al-Mulk. Beliau adalah Perdana Menteri di masa Sultan Ab-Arsan dan Malik Shah pada masa kekuasaan Bani Saljuk di Baghdad. Di Baghdad, beliau mendirikan Madrasah Nazimiyah yang diambil dari nama dirinya sendiri. Pada bulan Zulhijjah 457 Masehi. Nizam al-Mulk tidak hanya mendirikan satu madrasah nizamiyah saja, tetapi juga berbagai daerah yang berada di bawah kekuasaan Bani Saljuk. Perkenalkan, nama saya Renopianti, NIM 120114246744, jurusan Tadris IPS kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah runtuhnya pusat peradaban Islam di Baghdad. Nah, jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazinah ilmu pengetahuan itu, ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tersebut. Di antara catatan sejarah mengenai kebiadaban orang-orang Mongol ialah catatan sejarawan terkemuka Ibnu Aktir tahun 1231 Masehi dan ahli geografi Yaqut al-Hamawi 1229. Menurut mereka, tokoh-tokoh muslim terkemuka amir, panglima perang, tabib, ulama, budayaan, ilmuwan, cendekiawan, ahli ekonomi dan politik, serta saudagar kaya tewas dalam keadaan mengenaskan. Kepada mereka dipenggal, dipisahkan dari badan karena khawatir ada yang masih hidup dan berpura-pura mati. Nah, masuk ke latar belakang penyerbuan ke wilayah Muslim. Pada tahun 1255, Hulagu dikirim oleh saudaranya Mongke The Great Khan tahun 1251 sampai 1258 untuk menaklukkan wilayah yang dikuasai kaum muslim di timur. Tengah dan memerintahkan kepadanya agar tidak menghancurkan setiap daerah yang menyerah, tetapi sebaliknya membumi hanguskan setiap daerah yang memberikan perlawanan. Hulagu merencanakan akan menaklukkan wilayah Muslim Lurs atau di daerah Iran, kemudian menumpas sekte Hassahim, menaklukkan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, menaklukkan kekhalifahan Ayyubi di Syria, dan terakhir menundukkan kekhalifahan Memeluk di Mesir. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi mengapa Hulagu sangat bernafsu menaklukkan wilayah Muslim dan kejam setiap kali dia berhasil menguasainya, yaitu ibu Hulagu, istri dan sahabat dekatnya Kitbuka termasuk Kristen fanatik yang memendam kebencian mendalam terhadap orang Islam. Juga para penasehat banyak yang berasal dari Persia yang memang berharap dapat membalas dendam atas kekalahan mereka 1 abad sebelumnya. Ketika Persia
ditaklukkan oleh pasukan Muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi kesimpulan dari sejarah runtuhnya pusat peradaban Islam di Baghdad, yaitu bisa kita ambil pada periode ketiga pendidikan Islam mengalami masa kejayaan. Dan jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana, tapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khasanah ilmu pengetahuan, itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.